Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Battle Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak Anda untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya agar anak lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Apabila tidak ada, Mama Papa dapat menggunakan gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik, seperti mereka sedang beribadah di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh ya Papa Mama, anak-anak kita melihat teladan kita. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, Mama Papa dapat menanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa Mama, tolong bantu anak-anak mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan, anak-anak dapat menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema dibagikan secara online. Apabila Papa Mama belum mendapatkannya, Papa Mama dapat memperolehnya di Instagram @battlekidsbdg. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buanglah rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, apa kabarnya? Kaina harap semuanya sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Saat ini dunia sedang diserang oleh virus yang sangat berbahaya. Tapi kita nggak boleh takut ataupun menyerah. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap bersuka cita. Karena kita punya Tuhan yang lebih hebat. Hari ini Kaina mau ajakin adik-adik semua untuk mengucap syukur dan bersorak-sorai buat Tuhan. Karena kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Sebelumnya, Kaina mau ajak semuanya untuk berdoa dulu ya. Yuk, semuanya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami semua. Tuhan sudah menjagai, melindungi, menyertai kami semua sepanjang hari-hari kami. Saat ini kami mau beribadah, kami mau menaikkan pujian dan ucapan syukur kami. Kami siap Tuhan, kami mau berdoa, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, siapa di sini yang mau jadi pahlawan? Pahlawan yang bisa melawan dosa karena ada Yesus yang jadi panglima kita. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Adik-adik, kita mau menjadi anak-anak yang tidak ikut-ikutan untuk berbuat dosa. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Nah, adik-adik, kita mau lebih lagi menari dan memuliakan Tuhan ya. Yuk, semuanya gerakan semua tubuhmu
untuk memuji Tuhan. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ayo, anak-anak yang berani tampil beda, kita mau lebih lagi menari, lebih semangat lagi ya, nyanyi buat Tuhan. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku apa? Aku berani tampil beda. Nah, adik-adik, kita mau tetap menjadi orang-orang yang berani tampil beda. Tetap berdoa dan memuji Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, kita mau tetap menjadi berkat ya. Karena kita semua adalah orang-orang yang cinta sama Tuhan. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Adik-adik, kita mau sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa kemenangan akan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kau
Mari semuanya kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami rindu Tuhan untuk hari ini kami juga diperlengkapi, kami mendengar firman Tuhan, kami sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang taat, kami melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sukacita bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalian semua, aku akan membuat hidup kalian jadi lebih enak. Jadi lebih enak. Apakah kamu mau apapun juga yang kamu suka? Kamu tahu tidak? Di toko yang itu tadi, kan temboknya dari kaca. Ada barang bagus di baliknya. Nah, gimana kalau kamu tarik tangan papa atau mama kamu balik lagi ke depan toko itu? Kamu tarik. Kamu tunjuk barang yang tadi kamu mau. Aku tahu kamu mau barang yang tadi kan? Tarik tangan papa mama kamu, balik. Gimana? Bagus kan barangnya? Coba bilang minta beliin. Kurang keras. Kalau perlu teriak. Nangis. Paksain. Belum bisa juga? Kakinya dipukul-pukulin ke bawah. Kalau perlu duduk sambil kakinya ditendang-tendang. Bikin malu. Guling-gulingan. Papi mami kamu, papa mama kamu sudah mulai malu sama orang-orang toko di situ. Dan kamu tinggal tambahin lagi nangisnya. Akhirnya kamu dibeliin juga. Mainannya akhirnya dibawa ke mbak yang ada di tempat meja hitung-hitung pembayaran. Akhirnya kamu berhasil beli mainan yang tadinya papa mama kamu tidak mau membelikannya. Yes, kamu berhasil mengikuti cara aku. Berhasil. Aku si jahat. Memang selalu berusaha melakukan yang kamu semua mau. Nah, tadi sudah lihat nggak apa yang dilakukan sama iblis? Wah, mereka membisikkan kepada kita kadang ya, beli ini aja, bilang aja sama papa, beli itu aja. Kadang padahal kita nggak butuh barang-barang itu, tapi iblis mencoba membuat kita berbuat dosa. Nah teman-teman, apa sih yang kadang bikin kita juga lakuin dosa dalam hidup kita? Apa coba? Misalnya nih, sekarang kan tahun baru ya, sekolahnya masih online juga, tapi kita aduh males, aku nggak mau lagi lah sekolah online, capek mami, ya. Kita melakukan dosa, pelanggaran, kita menyakiti hati Tuhan. Nah, ada satu bangsa yang waktu dalam perjalanannya, bangsa apa coba? Ya, bangsa Israel. Bangsa Israel itu waktu sampai ke satu daerah namanya Sitim. Ikuti KOP ya, namanya Sitim. Itu daerah di Moab. Ada satu daerah di sana. Nah, Tuhan sudah kasih tahu, hati-hati kalau sampai di daerah asing, jangan sampai bergaul sama orang-orang yang ada di sana. Tapi adik-adik, bangsa Israel waktu itu nggak dengar apa yang dikatain Tuhan. Mereka berteman sama orang-orang yang ada di Moab. Mereka berteman sama perempuan-perempuan di sana. Mereka bergaul sama orang-orang yang ada di Moab. Dan apa yang terjadi? Benar dong, padahal kan sudah diingatkan ya, jangan bergaul sama orang yang gak kenal Tuhan. Kenapa? Nanti mereka bisa berpaling dari Tuhan. Berpaling itu apa? Artinya mereka bisa ikut apa yang dilakukan oleh orang-orang asing itu. Dan benar yang terjadi dong. Apa yang terjadi pada masa itu?
mereka mulai ikut-ikutan menyembah yang namanya Baal Peor. Apa coba itu? Itu adalah dewa asing, dewa yang disembah oleh orang Moab pada masa itu. Wow, adik-adik, itu menyedihkan bagi Tuhan. Itu membuat sakit hati Tuhan. Karena mereka berdosa di hadapan Tuhan. Mereka sudah tidak lagi dengerin apa yang diminta oleh Tuhan. Bahkan mereka melakukan dosa. Itu menyakitkan hati Tuhan. Dan Tuhan sedih. Tapi juga Tuhan marah adik-adik. Kenapa? Karena Dia Allah yang kudus. Allah yang kudus. Allah yang tidak bisa berkompromi sama yang namanya dosa. Apa? Dosa. Nah, pada masa itu bangsa Israel tadi yang Kak Opi bilang, mereka menyembah kepada Baal Peor ya. Mereka menyembah kepada Allah, ikut menyembah kepada Allah yang bukan Allah Israel. Aduh adik-adik, benar-benar deh. Jadi hari itu, waktu itu bangsa Israel jauh dari Tuhan. Waktu Tuhan sedih, Tuhan marah, Dia berkata kepada Musa, kumpulkan seluruh pemimpin-pemimpin. Siapa yang melakukan dosa di hadapan aku, mereka harus dihukum. Wow, mereka harus dihukum. Dan Musa bilang kepada para pemimpin, ini yang dibicarakan, dikasih tahu sama Tuhan. Tuhan sedih, Tuhan marah karena bangsa Israel mencoba tadi apa? Berdosanya dengan apa adik-adik? Mereka menyembah Baal Peor, menyembah Allah yang bukan Allah Israel. Tuhan sedih. Dan para pemimpin mereka, umat Israel pada waktu itu sedih. Aduh Tuhan, kami berdosa. Kami berdosa. Mereka kumpul di kemah pertemuan pada masa itu. Mereka menangis, meratap. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata banyak yang kena tulah karena Tuhan marah. Mereka sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dan pada masa itu ternyata di tengah-tengah mereka sedang berduka tadi ya, minta permohonan kepada Tuhan. Ada satu pemuda bangsa Israel, pemimpin juga, bawa itu perempuan Moab tadi, perempuan Midian di tengah-tengah bangsa Israel. Wow, ya terang-terangan mereka memperlihatkan tadi ya yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Wah, ada satu pemuda yang namanya Pinehas dan itu adalah cucu dari Imam Harun. Dan dia kesal, dia ambil tombak dan dia akhirnya membunuh itu pemuda yang membawa perempuan Midian ke sana. Dan itu yang membuat Tuhan juga melihat bagaimana Pinehas ini akhirnya bisa melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dia mencoba memerangi dosa di tengah-tengah bangsa Israel adik-adik. Dan akhirnya tulah pun bisa selesai. Kenapa? Karena Tuhan akhirnya melihat bahwa ada satu orang yang bisa berdiri atas kebenaran. Dia bisa melawan dosa. Dia bisa berdiri atas tadi apa? Berani melawan dosa tadi adik-adik. Nah adik-adik, kita belajar dari bangsa Israel ya. Jadi apa yang tadi yang disukai Tuhan dan apa yang tidak disukai Tuhan? Yang tidak disukai Tuhan apa tadi? D-O-S-A. Coba ikuti Kak Opi. D-O-S-A. Yuk sekarang kita pakai gerakannya ya. Do, D, O, S, A. Yang kecil aja deh. D, O, S, A. Dosa. Nah dosa itu apa? Hal yang melanggar peraturan-peraturan ketetapan Tuhan. Makanya adik-adik, apa yang harus kita lakukan supaya kita tahu ini dosa enggak ya? Yuk, siapa yang awal tahun ini kita mulai baca firman coba? Siapa yang rajin baca firman? Dengan kita baca firman, kita akan tahu mana sih yang dimaui sama Tuhan, mana yang enggak. Waktu kamu ngobrol sama papa mama, makin deket ngobrol sama papa mama. Waktu mama bilang, itu kan? Terus kamu udah tahu nih, mama lagi kesel nih. Ya, mamanya cuman gini aja, Dek, Kak. Nah,
kita udah tahu mama kita lagi kesel nih sama kita. Nah itu, makin deket kita sama Tuhan, makin tahu kita apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Caranya gimana? Yang pertama nih, baca firman. Ya, waktu kamu ngobrol sama papa mama kan makin tahu papa senangnya apa, mama senangnya apa. Sama dengan kita sama Tuhan. Waktu kamu baca firman, kamu tahu isi hatinya Tuhan. Oh, kalau ini nggak suka nih Tuhan, kalau ini Tuhan seneng nih, ya. Jadi yang pertama, Kak Opi mau ajak kita semua, yuk di awal tahun ini baca firman lagi ya. Kita ikut gema supaya apa? Kita tahu apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Baca firman, baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Ya, yang kedua adalah doa ya. Jadi doa itu tadi ngobrol sama Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Atau kamu juga bisa bicara sama Tuhan, Tuhan, aku lagi bete nih Tuhan. Jadi kamu gak marah-marah. Marah-marah akhirnya kesel, banting semua, papa mama kesel sama kamu. Akhirnya ribut sama papa mama, jadilah dosa deh. Ya, jadi akhirnya melanggar, gak suka Tuhan juga. Jadi yang kedua, ayo kita juga berdoa. Tahu apa yang dimaui Tuhan. Tuhan bisa bicara di dalam kehidupan kita. Melalui apa? Roh Kudus. Melalui apa? Firman Tuhan yang tadi kamu baca. Tadi kamu baca, oh ada ayat yang benar-benar nempel di sini ya. Tiba-tiba kamu lagi bete, kamu lagi sedih waktu kamu baca firman. Ada firman yang nempel. Bersukacitalah senantiasa. Yang lain kayaknya baca biasa aja, tapi satu ayat itu nempel banget sama kamu ya. Jadi dua hal ini yuk kita mau menangkal dosa. Gimana caranya tadi? Yang pertama kita baca firman ya, baca firman. Yang kedua apa? Kita berdoa, ngobrol sama Tuhan. Ya, kalau kamu hari ini misalnya udah kesel, kamu lagi hari ini lagi tadi ya melakukan dosa, kamu doa sama Tuhan, Tuhan aku minta ampun Tuhan. Hari ini aku tadi bete banget. Aduh ada temen di kelas online nyebelin banget Tuhan ya. Kamu bisa doa sama Tuhan. Oke, karena apa? Firman itu bisa membersihkan kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu salah satunya apa? Membersihkan kehidupan kita. Kita memang kadang masih jatuh dalam dosa ya adik-adik ya. Tapi kita percaya waktu kita baca firman, kita berdoa, kita bisa menangkal yang namanya dosa. Yuk semuanya berdiri, ikuti Kopi, menangkal dosa ya. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Amin. Karena apa adik-adik? Karena kita gak mampu. Makanya Tuhan Yesus turun ke dunia. Mau mati buat aku sama kamu. Ya jadi jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mau mati bagi aku dan kamu. Untuk menebus segala dosa-dosa kita. Yuk siapa yang hari ini? Kamu hari ini nih barusan kamu gak ngerti, baru denger Tuhan Yesus, tapi kamu mau terima Yesus di dalam hatimu dan hidupmu? Mau? Nanti kita berdoa bersama-sama ya. Kita buka hati. Kenapa? Karena kita gak mampu. Dengan kekuatan kita gak mungkin. Tadi kayak bangsa Israel, aduh jatuh lagi ya. Dimarahin Tuhan lagi ya. Kekuatan kita, manusia kita kadang terbatas dan kita nggak mampu ya. Tapi karena Tuhan Yesus mau mati buat aku dan kamu, Dia menebus semua orang yang berdosa. Jadi kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Amin. Amin. Yang percaya bilang amin. Ya, sekali lagi ya, boleh kamu berdiri dari tempat kamu. Yang percaya bilang amin. Ya, sampai papa mama denger ya, sampai pikiran kamu juga denger nih. Oh iya ya, gak boleh kita berbuat dosa lagi.
kalaupun hari ini kamu jatuh dalam dosa ya, masih bohong-bohong ya, masih ngeyel sama papa mama, yuk sekarang kita mau minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah Maha Penyayang dan Dia pemaaf bagi kita ya. Kita bisa minta sama Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku mau minta maaf Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaranku. Jadi hari ini adik-adik, apa yang kita harus lakukan? Tadi 2 hal. Apa? 1, apa? Apa coba? 1, baca firman setiap hari. Baca firman setiap hari. Supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, kita doa. Supaya apa? Supaya kita ngobrol sama Tuhan. Pada waktu kamu mungkin tadi bergumul, waktu mau ini gimana ya? Kalau aku ngelakuin ini nggak boleh, nggak nyenengin Tuhan. Nah, kamu bisa cerita sama Tuhan. Atau waktu kamu tadi ya jatuh dalam dosa, kamu ngobrol sama Tuhan. Jadi hari ini siapa yang kamu mau rindu benar-benar kamu mau ngalami Tuhan dalam hidupmu. Bangsa Israel tadi menyakiti hati Tuhan, tapi mereka juga tadi ada 1 orang yang luar biasa ya, yang mau berdiri, mau menangkal yang namanya dosa. Mau hidup benar-benar di atas kebenaran, mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Yuk baca firman. Yang kedua, doa ya. Dan kita bersyukur karena apa? Tuhan Yesus sudah mati buat saya dan kamu. Supaya apa? Kita hidup dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita berdoa ya. Kita berdoa. Sebelumnya kita mau ayat hafalan dulu ya. 1 Yohanes 3 ayat 4. Ulangi ya. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang melakukan dosa melanggar Allah. Ulangi ya. Setiap orang yang melakukan dosa melanggar Allah. Oke, jadi hari ini apa? Kau ingetin lagi? 1. Apa yang harus kita mau melawan dosa tadi? Baca firman. Yang kedua, doa. Oke, ya. Mari kita berdoa, kita mau rindu sungguh-sungguh dekat sama Tuhan. Supaya kita tadi menangkal dosa, melawan dosa dengan firman Tuhan, dengan doa. Kita bersyukur buat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami rindu, kami mau menjadi anak-anak yang bisa melakukan kebenaran di dalam kehidupan kami. Setiap hari kami mau membaca firman Tuhan, kami mau berdoa supaya bisa menangkal setiap dosa-dosa, pelanggaran yang ada di sekitar kami. Ajar kami Tuhan untuk kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, melakukan kebenaran-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau ada hari ini Tuhan di antara kami yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayo buka hatimu, taruh tanganmu di dada, ikuti Kak Obi berdoa. Tuhan Yesus, aku mau membuka hatiku, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Raja dan Tuhan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur, kami tahu Tuhan kami menang bersama Tuhan, melawan setiap dosa-dosa dan pelanggaran yang ada di sekitar kami dan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Sekali lagi, ayo lawan dosa dengan kuasa firman Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat hari Minggu.
kota itu kepada Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak selalu harap kalian dalam kondisi yang luar biasa. Kakak Jovi mau appreciate seluruh anak Bethel Kids yang sudah selalu rajin untuk mengumpulkan gema, ayat hafalan, dan juga aktivitas setiap minggunya. Kalian luar biasa, hasil-hasilnya juga bagus-bagus. Nah, Kakak Jovi juga ingin terus mengingatkan bagi teman-teman Bethel Kids Bandung untuk terus rajin mengumpulkan gema ya. Kumpulkan gema ke masing-masing kakak-kakak pembina di bawah ini. Nih, dicatat ya. Kemudian Kakak Jovita juga mau mengingatkan dan mengajak seluruh anak-anak Bethel Kids di seluruh cabang untuk memberikan atau mengumpulkan video berupa ayat hafalan dan foto berupa aktivitas. Nah, video ayat hafalan dan foto aktivitas harus dikumpulkan paling lambat hari Selasa. Kumpulkan ke alamat email bethelkids@gbibethel.org seperti di bawah ini. Oke? Nah, ketika kalian mengumpulkan, jangan lupa tulis di kolom subjek atau judul email dengan nama, jenis pengumpulan, dan kelas kalian ya. Misalnya, Jovita, strip, video, ayat hafalan, strip, kelas TKB. Jadi kakak-kakak tahu, oke? Jangan lupa ya. Nah, aktivitas dan ayat hafalan yang kalian kumpulkan paling lambat hari Selasa akan ditayangkan di ibadah online minggu depan. Oke? Nah, sekarang yuk sama-sama kita lihat dan simak aktivitas yang akan kita lakukan minggu ini. God bless you. Shalom adik-adik, udah mendengarkan firman Tuhan? Nah, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Yuk, Kak Yohana tunjukin aktivitas minggu ini. Jadi, sekarang kita mau bikin ini nih, gambar hati yang ada tulisan Tuhan Yesusnya. Yang perlu adik-adik siapin, yang pertama ada kertas lipat, terus spidol, pensil, terus ada lem, yang terakhir ada gunting. Nah, adik-adik, ini Kak Yohana kertas lipatnya pakai warna merah ya. Nah, ini dilipat jadi 2 kayak gini. Nah, udah, jadi kalau dibuka ada bekas lipatannya di tengah. Kalau udah dari bekas lipatan yang di tengah, kita gambar hati. Nah, kayak gini. Terus udah digambar, lalu kita gunting gambar hatinya. Kita gunting, ikutin garisnya. Nah, udah digunting, jadinya kayak gini. Terus kita lipat lagi. Ikutin bekas lipatan yang tadi. Kayak gitu. Terus kita mau gambar garis. Nah, 2 garis, satu di bawah, satunya lagi di atasnya. Kayak gini, kita mau bikin jendelanya. Kalau udah digaris, terus digunting, ikutin garisnya. Nah, jadinya kayak gini. Tuh, tengahnya jadi bolong kayak gini. Nah, kalau udah, kita mau gunting yang di tengahnya. Nah, gunting kayak gini. Nah, digunting di tengahnya. Nah, oke. Nah, jadi bisa dibuka kayak gini.
ya. Nah, terus buat tulisannya kita mau pakai kertas bekas potongan gambar hati yang tadi. Nah, kita gambar kotak aja di sini. Nah, kita gambar kotak kayak gini. Nah, kalau udah digambar kotaknya, terus kita gunting. Ikutin garisnya. Nah, kayak gini. Kalau udah digunting, nanti kita mau tempel di sini. Nah, kayak gini. Nah, jadi kita kasih lem di pinggir-pinggirnya, di samping-sampingnya aja, jangan di tengahnya ya, supaya nanti jendelanya bisa dibuka. Nah, kayak gini, kasih lem di sampingnya aja. Kalau udah dilem samping-sampingnya, terus kita tempelin kertas yang tadi, bagian putihnya ya, yang ditempel. Nah, jadi kayak gini. Nah, supaya pas dibuka, nah, bagian putihnya deh yang bisa dibuka. Kayak gitu. Nah, terus kita mau tulis Yesus di tengahnya. Nah, di sini di bagian yang putihnya. Artinya apa? Kenapa kita tulis Yesus di bagian tengahnya? Nah, artinya itu Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib itu sudah ada di dalam hati kita. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kita, kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk tidak melakukan dosa lagi. Kita nggak nakal lagi, kita bisa jadi anak yang baik, jadi anak yang penurut sama orang tua. Nah, kalau udah ditulis di tengahnya, sekarang kita mau gambar jendela nih di bagian yang tadi dilipat. Nah, bikin kotak aja kayak gini. Nah, terus dalamnya juga kita gambar kotak. Nah, kalau udah, terus di tengahnya juga kita kasih garis. Kayak gini gambarnya. Nah, jadi kayak jendela. Terus kita gambar lagi di bagian yang sebelah kirinya. Nah, udah deh. Selesai gambar jendelanya. Jadi jendelanya bisa dibuka dan di dalamnya ada tulisan Tuhan Yesus. Nah, kalau udah selesai, adik-adik boleh hias nih sesuka hati. Nah, kalau Kak Yohana ini hias pakai gambar hati lagi tapi kecil-kecil, terus banyak nih. Gambar kayak gini di sebelah kanan, di sebelah kiri, sampai lumayan penuh. Terus kalau udah, Kak Yohana kasih nama. Udah deh, selesai. Jangan lupa dikerjakan ya. Dadah, shalom. Hai adik-adik, gimana tadi ibadahnya? Seru kan? Nah, sebelum adik-adik lanjut kegiatan masing-masing, mari kita tutup dulu ibadah kita hari ini. Yuk, kita semuanya mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Tuhan, ajar kami semua untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat, dan dapat melakukan setiap firman yang telah kami dengar hari ini. Adik-adik, Kak Ina minta semuanya angkat kedua tangannya dan aminkan setiap doa yang Kak Ina ucapkan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah masa depanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih semuanya, God bless you. Sampai ketemu minggu depan ya. Amina 2:9 ayat 7. Usahakanlah kerajaan kota, kemana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah sejahtera kota kamu aku buang. Oh, nama saya Alexander Aski Nathanael. Ayat hafalan minggu ini Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. God bless you. Bye. Yeremia 29 ayat 7.
Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu aku buang. Amin. Dadah. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Amin. Bye-bye. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Amin. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Amin. Terima kasih. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yeremia ayat 9 usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu dan berdoa kepada kota itu kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan terima kasih Tuhan memberkati. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana tempat kamu aku buang. Doakanlah untuk kota itu bagi Tuhan. Amin. Bye. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Terima kasih. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu
itu kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Amin. Amin. Yeremia 2:29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Terima kasih. Jeremiah verse 29 verse 7. Seek the peace and prosperity of this city to which I have carried you into exile. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Terima kasih. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Amin. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Amin. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Terima kasih. Karena kesejahteraan kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota tersebut kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 7a. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan
Kota kemana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Terima kasih. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Terima kasih. Amin. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Amin. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Amin. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Amin. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Amin. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Terima kasih, dadah. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana-mana kamu aku buang. Terima kasih. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Amin. Yeremia 29 ayat 7.
Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Terima kasih. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Terima kasih. Amin. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Amin. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Amin. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan doakanlah kota itu kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan.